itu seperti yang sudah adik-adik ketahui bersama ya, karena memang ini peringatan tahunan dan insya Allah ceritanya tetap sama ya. Yaitu apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha. Ini sudah cerita yang turun temurun, bahkan sudah semuanya pasti tahu. Lah, apakah di tahun 2022 ini ceritanya akan berubah? Enggak, tetap sama ya. Tidak mungkin tahun 2022 ini ceritanya Isra itu perjalanan Rasul dari Melaya ke Tegal Badeng, dari Tegal Badeng ke Cupel, tidak mungkin. Jadi ceritanya akan tetap sama. Namun marilah kita pada malam ini ambil ibrah dan juga hikmah yang mana bisa kita petik dari perjalanan Rasul itu, yang memang kalau kita rasiokan dengan analogi pikiran manusia biasa, maka sebenarnya peristiwa ini sangat menakjubkan. Coba bayangkan adik-adik ya, di zaman 1400 tahun yang lalu ada sebuah kejadian perjalanan yang sebegitu jauhnya ternyata ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Waktu itu mustahil. Waktu itu di pikiran orang kafir Quraisy tidak masuk akal, karena terjadinya di 1400 tahun yang lalu. Coba terjadinya Isra Mi'raj itu di tahun sekarang, tahun 2022, maka pasti orang kafir Quraisy itu bukan malah tidak percaya, pasti akan mengiyakan dan mewajarkan kejadian itu. Karena kalau kita lihat ya, para adik-adik sekalian, di tahun 2022 ini, kalau adik ingin pergi ke Mekah ya, insya Allah 15 jam, 17 jam mungkin bisa nyampe ya. Dengan naik apa? Pesawat. Yang pada waktu itu pesawat itu jauh dari pikiran orang kafir Quraisy masa dulu. Nah, sekarang ada lagi teknologi terbaru ya. Kalau adik-adik buka Facebook, buka WA, itu pasti di bawahnya ada tulisan apa? Meta. Bener ya? Tulisan apa? Meta. Apa itu meta? Singkatan dari metaverse. Metaverse. Apa itu metaverse? Dunia teknologi 3 dimensi, yang mana kalau kita ingin masuk ke dunia itu hanya membutuhkan sebuah wasilah, yaitu kacamata. Kacamatanya namanya kacamata VR box, virtual ya. Virtual reality box. Itu kalau adik-adik beli di sekarang itu harganya sekitar 6 jutaan ya. Tebel masih sekarang. Tapi diprediksi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kacamata ini akan makin tipis, bahkan lebih enak untuk dipakai. Bahkan insya Allah harganya akan makin murah. Apa fungsi kacamata itu, Ustaz? Adik-adik bisa menjelajah kemana saja, cukup duduk manis di dalam kamar rumahnya. Adik-adik mau ke Mesir ya, mau ke Eropa, mau ke Italia, itu nggak usah ke sana ya. Cukup pakai kacamatanya, dipencet kacamatanya, maka di kacamata itu adik-adik sudah melihat bagaimana di Mesir itu. Langsung seperti nyata ada di depan kita. Bukan hanya gambarnya, bahkan baunya juga bisa tercium. Barokah wasilahnya kacamata. Sehingga kemudian memunculkan ide ya. Kemarin Arab Saudi meluncurkan Ka'bah ya.
membangun sebuah Ka'bah di dunia metaverse. Yang pertama kali nyoba itu Imam Sudes ya. Jadi Imam Sudes yang kita sering dengar di kaset-kaset suaranya itu yang sangat merdu, beliau langsung nyoba kacamatanya ya. Seakan-akan dengan kacamata itu beliau sudah bisa mengelilingi Al-Haramain, bisa ke tempat sa'i, bisa ke tempatnya tawaf, bisa ke tempatnya Hajar Aswad, bahkan baunya Hajar Aswad itu bisa tercium melalui kacamata ini. Hebat apa enggak hebatnya? Akhirnya nyampe ke Indonesia, muncul wacana, oh berarti kalau gitu besok haji gak usah repot-repot pergi ke Mekah, cukup duduk manis pakai kacamata, hajinya via virtual. Akhirnya MUI dan NU debat ya, mencari pendapat kira-kira sah nggak haji dengan cara virtual, cukup duduk manis pakai kacamata, sa'inya melalui dunia khayal, tawafnya melalui dunia khayal, bahkan nyium Hajar Aswadnya melalui dunia khayal. Ternyata sementara ini hukumnya tidak sah, karena haji itu harus betul-betul menempatkan fisik kita di tanah Mekah. Hebat ya, metaverse itu sangat hebat. Bahkan bukan hanya bisa menjelajah, adik-adik bisa main olahraga ya, melalui kacamata ini. Ini pernah dipraktekkan oleh Pak Jokowi ya, main pingpong sama pendiri Facebook namanya Mark Zuckerberg, pakai kacamata main pingpong seolah-olah ada bolanya beneran, cetak cetak di kacamata nyata, bahkan keringetan beneran karena capek ya, kan gerak badan kita. Bahkan bukan hanya itu, rapat meeting nggak usah Zoom besok, Zoom masih kalah jauh kalah hebat dengan metaverse. Karena dengan metaverse itu langsung diri kita ada di dunia itu, sak kawan-kawan kita. Bahkan belanja nggak usah kerahayu besok. Ini apalagi ada basmalah ya. Sok nggak usah ke toko basmalah, pakai kacamata, pencet toko basmalah, kita seakan-akan sudah ada di dalam basmalah. Canggih berarti saja. Iya. Besok itu diprediksi orang akan malas masal ya, cukup di kamar dia sudah bisa mengelilingi dunia. Coba andaikan teknologi metaverse ini diceritakan ke orang kafir Quraisy waktu itu, apa dak geleng-geleng kepala dia ya. Kalau cuma peristiwa Isra Mi'raj mereka tidak percaya, lalu gimana dengan peristiwa dan juga teknologi-teknologi lain yang sekarang ini sudah sangat canggih? Maka inilah tantangan Rasulullah waktu itu, karena beliau hidupnya di 1400 tahun yang lalu, maka menceritakan Isra wal Mi'raj butuh perjuangan. Gimana Ustaz? Karena banyak orang tidak percaya ya. Bahkan dianggap Rasulullah itu gila, mengarang-arang cerita. Na'udzubillah min. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah wajib percaya tentang peristiwa dan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan visualisasi berbagai hal ya, tentang kalau orang itu berbuat seperti ini hasilnya seperti ini, kalau berbuat seperti itu hasilnya akan seperti itu, atau kita sebut dengan apa? Hukum sebab akibat. Kayak sekarang imtihan dauri itu juga dalam rangka adik-adik semua akan menjalani hukum sebab akibat. Kalau adik-adik nggak belajar itu sebab, nggak lulus berarti akibat.
Kalau adik-adik semua rajin belajar, itu sebab. Tapi kalau nanti bisa juara, itu berarti akibat. Begitu pula lah yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Dikasih tahu visualisasinya, dilihatkan kepada Rasulullah, ada orang yang tiba-tiba ngancur-ngancurin kepalanya sendiri, habis hancur utuh lagi, dihancurin lagi, utuh lagi. Nanya Rasulullah, wahai Jibril, itu siapa? Itu gambaran apa wahai Jibril? Wahai Rasul, sesungguhnya orang itu adalah gambaran orang yang ketika di dunia malas untuk menundukkan kepalanya di hadapan Allah, alias mengerjakan sholat. Jadi kalau adik-adik sholat gak rajin, besok di neraka siksaannya kepalanya dihancurkan dengan sebuah benda yang tajam dan keras, habis hancur utuh lagi, dihancurin lagi, utuh lagi, dihancurin lagi, terus seperti itu sampai sekadar dosa kita meninggalkan sholat sudah habis. Kan takut ya deh. Dan banyak lagi visualisasi-visualisasi yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling penting dari momen Isra Mi'raj ini memang tak lain dan tak bukan adalah diwajibkannya perintah sholat. Kayak adik-adik di sini mumpung masih ada di dalam pondok ya, masih ada yang ngawasi, masih ada yang memperhatikan. Ayo semuanya rajini sholat, khususnya sholat berjamaah. Karena saya sering mencontohkan ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu, insya Allah indikasinya itu sholat kita diterima itu lebih banyak ketimbang sholat sendiri. Karena kalau kita sholat sendiri, banyak cacatnya, banyak celahnya, banyak kurangnya, terus kita persembahkan kepada Zat yang maha sempurna, tidak diterima ya, ditolak. Tapi coba kalau kita ingin sholat kita diterima, kita harus berkumpul dengan orang yang bagus-bagus sholatnya, yang insya Allah di antara orang yang banyak itu mungkin ada orang yang sholatnya laku di hadapan Allah. Karena kayak telur ya, telur itu kalau busuk, telur busuk satu, dijual satu kepada orang tidak mungkin mau beli, bener enggak? Misalnya ada orang, Mas, saya beli telur dong. Ya, ini ada telur satu, tapi busuk, tak jual 1.000. Maka sang pembeli pasti langsung ngomong, Anda tidak mau, telurnya telur busuk. Tapi coba kalau ingin telur busuk yang satu ini laku, gampang caranya ya. Kumpulkan telur yang busuk ini dengan telur yang bagus-bagus. Lalu si penjual ngomong, ini Bu 1 kilo ya telurnya. Oh iya Mas, saya beli 1 kilo. Dibeli sama orangnya. Telur yang jelek ikut terjual ya. Kenapa? Karena sang pembeli gak melihat detail secara keseluruhan, yang dilihat bagian atasnya saja. Pokoknya yang atas sudah bagus, gak peduli. Ternyata ada telur satu yang busuk ada di bagian bawah. Ikut terjual, ikut laku juga di hadapan sang pembeli. Kenapa? Barokahnya kumpul dengan telur yang bagus. Sama kayak kalian sekarang di sini, mondok gitu ya, belajar bersama, sholat berjamaah bersama. Ini dalam rangka kita seperti itu, untuk bisa melengketkan kita kepada hal yang bagus, bagus-bagus. Karena nanti adik-adik ya, juga mbak-mbak di mas-mas, kalau kita nanti sudah lulus, sudah boyong, sudah jadi alumni, itu nggak ada yang ngawasi sudah ya. Apalagi yang mas-mas sudah beristri, yang mbak-mbak sudah bersuami, apalagi pasangannya nggak begitu perhatian ke agama,
maka bisa-bisa sholatnya tidak terjaga. Apalagi mau sholat berjamaah, sholat sendirian saja belum tentu. Maka mumpung masih di pondok, ayo bersama-sama diaktifkan ya. Apa? Sholat berjamaah.